Dan pada saat ini kita kembali lagi mempelajari firman Tuhan. Pelajaran kita pada malam hari ini, judulnya adalah tema yang muncul kembali, kemuliaan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nanti ayat ini akan kita bahas. Poin pertama, Yesus dan Bapa satu kesatuan. Ini sebelumnya, poin ini sudah berapa kali dibahas dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal. Namun pada saat ini kita akan melihat ini di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikian kata Yesus lalu mengendalikan ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apa maksudnya? Bapa mempermuliakan Yesus, supaya Yesus mempermuliakan Bapa. Apa maksudnya? Di dalam Yohanes 14 ayat 10 mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Jadi, bila Bapa mempermuliakan Kristus, maka Kristus akan mempermuliakan Bapa. Artinya adalah mereka adalah satu. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi pada saat Bapa mempermuliakan Kristus, maka Kristus dengan otomatis akan mempermuliakan Bapa. Ini bicara tentang satu kesatuan. Ini bicara tentang satu kesatuan. Dan dalam satu kesatuan, apakah Yesus dapat mempermuliakan Bapa, Bapa mempermuliakan Kristus? Ini satu kesatuan misi. Misi yang terutama untuk keselamatan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, seperti saya katakan, kata Allah yang berasal dari kata Theos, itu adalah bicara tentang menyatakan Bapa, Father. Jadi kasih Bapa, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Misi. Anak begitu mengasihi. Bapa begitu mengasihi. Memiliki karakter kasih yang sama. Memiliki tujuan yang sama. Memiliki keinginan yang sama. Yaitu menyelamatkan manusia. Jadi, bila Bapa memiliki misi yang sama dengan anak, untuk menyelamatkan manusia, maka bicara tentang kemuliaan itu tidaklah jauh dari kematian di kayu salib. Tidaklah jauh dari kematian kayu salib. Yesus tidak bicara tentang kemuliaan duniawi. Karena manusia selalu berpikir kemuliaan itu dengan harta, benda, tahta. Tapi Kristus bicara tentang kemuliaan itu, bicara tentang apa? Pengorbanan. Bicara tentang kemuliaan itu adalah meninggalkan. Bicara tentang kemuliaan itu, bicara tentang rencana keselamatan. Jadi, seringkali orang berpikir, bicara tentang kemuliaan itu memiliki apa? Mahkota. Yap, Yesus memiliki kemuliaan melalui mahkota duri yang ditaruh oleh apa? Yang ditaruh oleh tentara Roma. Yesus memiliki kemuliaan dengan apa? Tangan yang terpaku di kayu salib. Inilah kemuliaan yang Yesus nyatakan. Poin kedua, otoritas Yesus. Wow. Biasanya kita memperbicarakan otoritas penulis. Misalnya seringkali pada saat membahas kitab Efesus,
Dari mana dia dapat menulis? Atau Galatia? Siapa penulisnya? Dan apa otoritas sang penulis sehingga dia dapat menulis seperti itu? Bahkan kalau ditanya, oh Paulus, dia memberikan, oh saya memiliki otoritas karena otoritas saya diberikan oleh Yesus. Yesus yang memberi otoritas kepadanya. Nah sekarang, sebuah pertanyaan. Kenapa malam hari ini kita bicara tentang otoritas Yesus? Berarti kalau kita bicara otoritas Yesus, siapa yang memberikan? Dan apa posisi Yesus sesungguhnya? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, Yesus diberikan kuasa terhadap apa? Segala yang hidup. Maka apa? Ia akan, siapa? Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi, siapa yang memberikan otoritas itu? Bapa sendiri. Makanya, kalau kita melihat dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Otoritas Yesus adalah anak Allah yang diberikan Allah Bapa sendiri. Satu-satunya Allah yang benar. Inilah Theos, Father, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. The Sons, anak Allah. Bicara inilah hidup yang kekal itu. Artinya kita harus mengetahui, bicara seringkali kita bilang, hidup yang kekal, bicara tentang kekekalan, masa kekekalan. Saudara, bicara itu hidup yang kekal, jangan bicara nanti pada saat Yesus datangi kedua kali. Bicara tentang bagaimana kehidupan kita sudah menyerupai dengan kehidupan yang di masa kekekalan itu. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau. Apakah saya, saudara, mengenal The Fathers, Allah yang benar itu? Apakah saya dan saudara mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus? Kita dapat mengatakan, kita mengenal The Fathers, kita mengenal Kristus, The Son. Tapi apakah kita benar-benar mengenal? Apakah kita sudah benar-benar mengenal mereka? Oknum kealahan itu. Arti mengenal di sini bukan mengenal saya mengenal teman saya. Saya mengenal teman saya. Saya kenal teman saya di tempat kerja namanya Antonio. Apakah hanya sampai sebatas itu mengenal kita dengan Allah? Ya, kalau ditanya sama saya, ya saya kenal dia. Dia teman saya, dia adalah partner kerja saya. Sebatas itukah kita mengenal Kristus? Ya, saya kenal Allah. The Fathers. Dia adalah, ya saya kenal. Saya kenal Kristus, ya kenal. Saya tahu dia. Nah, sampai di situ. Atau kita mengenal The Fathers dengan The Sons, Allah Bapa dan Allah Anak. Itu seperti mengenal tetangga kita. Seperti saya memiliki tetangga Riri di bawah sana. Oh iya, saya kenal dia orang Batak. Saya bisa jelaskan dia marga Marbun. Oh iya, saya tahu suaminya. Ya, saya tahu kerjanya di mana. Hanya sampai di situ mengenal tetangga kita. Apakah kita mengenal Allah kita? Seperti itu. Atau kita mengenal Allah kita seperti mengenal saudara kita. Atau kita punya saudara seperti saya punya brother di California, Febrian Renenggolan, dan dia sekarang menuju ke Indonesia, Jakarta. Saya tahu, oh ya benar, saya kenal sebagai saudara saya.
Nah, sekitar itukah yang kita tahu. Oh iya, saya tahu apa kerjaan brother saya. Oh iya, saya tahu hari orang tahu sifatnya bagaimana. My brother, mana mungkin saya nggak tahu bagaimana my brother. Hanya sebatas itu kan kita mengenal Bapa kita, mengenal Yesus. Atau ada satu lagi kata mengenal, mengenal lebih dari brother daripada mengenal orang tua mengenal saya dan saya mengenal orang tua saya. Yaitu mengenal apa? Yesus dan Bapa itu seperti apa? Saya mengenal istri saya ini. Dapat dikatakan, pada saat saya mau bergerak ke kanan atau ke kiri, dia sudah tahu semua kemana saya mau pergi. Atau saya juga mengetahui, dia lagi mau ngapain, saya tahu Ian saya. Kalau dia lagi gelisah, dia mau tutupin seperti apapun, saya tahu Ian saya. Apakah kita memiliki hubungan yang akrab, karib dengan Kristus kita? Apakah kita dapat mengenal Bapa kita? Akrab dan karib sehingga apa belum dia katakan sesuatu kepada kita, kita tahu Bapa kita maunya. Kita tahu apa yang Yesus inginkan. Sedekat itukah hubungan kita dengan Bapa kita? Sedekat itukah kita memiliki hubungan dengan Kristus kita? Kita tahu the Fathers adalah pemilik dunia ini. Kita tahu Kristus adalah pencipta kita. Dan dia adalah penebus kita. Dan dia melakukan segala sesuatu untuk kita. Apakah kita memiliki yang akrab karib dengan dia? Sehingga kita dapat hari demi hari, pada saat kita melangkah, kita akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Mana ini benar, mana itu salah. Karena kita mengasihi Yesus sebagaimana kita juga mengasihi istri kita. Maka kita akan memiliki hubungan yang akrab dan tahu bahwa itu salah dan itu akan menyakiti hati Yesus. Atau menyakiti Bapa kita. Dan kita menghindari segala sesuatu yang menyakiti Allah kita. Menghindari segala sesuatu yang menyakiti Yesus kita. Karena kita kenal dia, apa yang dia mau. Apa yang diinginkan. Yang Allah inginkan adalah kita memiliki hidup yang benar. Hidup yang kudus. Yang Allah inginkan kepada kita adalah melakukan perintahnya. Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, lakukan segala perintahku. Bapa mengetahui sampai isi hati kita. Yesus mengetahui sampai isi hati kita. Karena itu, begitu yang ingin Allah inginkan, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Karena itu mari belajar mengenal dia. Belajar mengenal Bapa kita. Belajar mengenal Yesus. Karena Yesus memiliki otoritas untuk keselamatan kita. Dia menginginkan kita selamat. Dia tidak menginginkan kita binasa. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bicara seperti saya katakan lagi. Logos dan Theos. Logos dan Theos bersama-sama untuk sebelum penciptaan, Logos dan Theos sudah bekerja sama untuk menciptakan dunia ini dan menciptakan saya dan saudara. Dan yang sama
sebelum penciptaan, mereka sudah merencanakan keselamatan untuk kita. Logos dan Theos. Kedua-duanya bekerja sama bekerjasama dengan Roh Kudus juga. Untuk apa? Keselamatan manusia. Mereka adalah kesatuan. Trinitas adalah kesatuan, satu misi, satu tujuan, dan memiliki karakter yang sama. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Rencana keselamatan dibuat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kemarin kita sudah sempat membaca tentang Yudas. Yudas membawa para prajurit itu di Yohanes pasal 18. Jadi, kita dapat melihat dari Yohanes pasal 13 sampai pasal 18, 13 Yudas keluar untuk menangkap, keluar untuk bertemu para imam untuk menangkap Yesus. 18 baru rencana itu dijalankan, tapi ini bukan jeda yang panjang, saudara. Ini bukan jeda yang berhari-hari. No. Dari 13 ke 18 itu adalah dalam waktu yang begitu cepat. Karena apa? Setelah Yesus menyelesaikan malam perjamuan itu, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Jadi, kalau kita lihat 13, 14, 15, 16, dan 17 itu dilakukan di hari yang sama. Dinyatakan pada hari yang sama. Ini adalah pengajaran Yesus. Dan Yohanes pasal 17 ini adalah doa yang Yesus sampaikan. Namun yang kita bahas ini hanya sampai ayat ke-5. Pada malam hari ini hanya sampai ayat ke-5. Dan ini ada doa yang panjang. Dan tujuannya adalah supaya murid-muridnya dikuatkan. Makanya diawali, permuliakanlah aku, maka aku mempermuliakan engkau. Dan kuncinya di Yohanes 17 ayat 4 katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukan. Aku telah menyelesaikannya. Kenapa Yesus mengatakan menyelesaikan? Kapan sesungguhnya pekerjaan Yesus diselesaikan? Kemarin kita sudah bahas lagi bagaimana Nikodemus mengingat apa yang Yesus katakan di kayu salib. Dengan kata apa? It is finished. Sudah selesai. Rencana keselamatan yang dirancang sebelum dunia diciptakan telah diselesaikan Yesus. Pada saat Yesus mengatakan di kayu salib, it is finished. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, aku telah permuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku. Permuliakan kepada aku. Yesus sudah mau menyelesaikan pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu diselesaikan pada saat Yesus mengatakan apa? It is finished. Tugasku selesai. Bapa, tugasku selesai. Jadi kapan Yesus dipermuliakan? Pada saat dia digantung di kayu salib. Pada saat dia mengatakan it is finished. Sudah selesai. Bagi dunia pada saat Yesus mengatakan it is finished,
itu adalah sebuah kehinaan. Tetapi bagi surga, pada saat Yesus mengatakan, "It is finished," itu menyatakan kepada seluruh alam semesta bahwa Allah itu kasih. Pada saat Yesus menyatakan it is finished, bagi Lucifer dan para malaikat sepertiganya itu adalah hukuman mati. Pada saat Yesus mengatakan it is finished, itu adalah keselamatan bagi yang mengikuti. Pertanyaan lagi, kapan rencana keselamatan dibuat? Di Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku." Jadi kapan rencana keselamatan itu dikatakan? Dibuat seperti tadi saya katakan, sebelum dunia ini ada. Karena apa? Yohanes katakan, Yesus itu ada sebelum Yohanes ada. Bahkan di Yohanes 8 ayat 58 katakan, Yesus menegaskan kepadamu bahwa saudara, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Yohanes katakan, sebelum aku ada, Yesus sudah ada. Kalau pengakuan Yesus katakan bahwa sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Nah, Kejadian 3:15 menyatakan, ini pertama kali dinyatakan secara lisan. Secara tulisan bahwa apa? Rencana keselamatan itu dinyatakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan apa? Tumitnya. Ini diproklamirkan rencana keselamatan itu. Tapi seperti saya katakan, apa dasarnya saya menyebutkan bahwa rencana keselamatan itu sudah ada sebelum dunia ada? Di Yohanes 17 ayat 5 tadi. Oleh sebab itu Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Rencana kemuliaan bagi Yesus itu adalah rencana keselamatan itu sendiri. Dia dipermuliakan, Bapa dipermuliakan, dan dia dipermuliakan bila rencana keselamatan itu dapat berjalan. Dan rencana keselamatan itu dibuat sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Makanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu menyatakan Yesus sebelumnya. Pada awal dia merencanakan keselamatan untuk manusia. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban untuk kita bila manusia jatuh dalam dosa. Jadi rencana keselamatan itu bukan plan B, namun adalah plan A. Bila manusia jatuh, rencana keselamatan itu apa? Akan berjalan. Dan sudah dipersiapkan sebelum manusia jatuh. Seringkali orang bertanya, kalau begitu, apakah Allah mengendaki manusia jatuh? Jawabannya tidak. Tapi kalaupun jatuh, rencana itu sudah ada. Rencana itu sudah ada. Rencana keselamatan yang diberikan Allah untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat malam ini pelajaran kita pada malam hari ini, kita dapat melihat kesatuan Allah dalam misinya untuk keselamatan saya dan saudara. Kita dapat melihat
kemuliaan yang dipikirkan oleh manusia berbeda dengan apa yang Allah pikirkan. Sehingga Yudas pun tertipu. Kenapa? Yudas kira dia dapat mendorong Yesus untuk apa? Menjadi raja. Dengan caranya menjual dia 30 keping perak. Dia kira rencana yang dia pikirkan itu dapat membuat Yesus menjadi raja. Karena Yesus akan dapat melepaskan dirinya. Kalau baca dalam tulisan Rumuat, ada khusus untuk Yudas. Dan di sana Yesus menjangkau Yudas. Namun Yesus melihat tidak ada pertobatan daripada Yudas. Yang Yudas inginkan sampai detik terakhir adalah Yesus melepaskan dirinya dari kekuasaan para imam pada saat itu. Tapi dia tidak mengira bahwa rencana keselamatan itu lebih dari yang dipikirkan oleh Yudas. Sehingga Yesus seperti perjanjian lama, seperti domba yang menurut, dibawa ke tempat pembantaian. Yesus tidak melawan. Yesus tidak melepaskan diri. Yesus tidak berkata apa-apa. Dan itu membuat dia lari meninggalkan Yesus dan membuang uangnya dan membunuh dirinya. Penyesalan. Tapi Yesus melihat tidak ada pertobatan dari Yudas. Karena itu saudara, kemuliaan dipikirkan oleh Yudas kalau Yesus menjadi raja dunia. Tapi kemuliaan bagi Allah adalah pada saat Yesus mati di kayu salib. Bagi manusia itu adalah penghinaan. Tapi bagi Allah itulah kemuliaan. Karena itu hal yang sama bagi kita. Kemuliaan bagi kita sesungguhnya yang mengasihi Kristus bukanlah suatu posisi yang tinggi. Tapi pengorbanan yang kita berikan kepada Sang Pencipta. Karena dia lebih dahulu mengorbankan dirinya bagi kita. Kemuliaan bagi Kristus yang dapat kita contoh adalah meninggalkan semua. Yesus meninggalkan tahtanya di sorga, datang menjadi manusia seperti kita. Kalau begitu, kita harus meninggalkan segala kesenangan dunia kita. Fokus kepada apa? Pekerjaan Kristus menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Waktunya sudah singkat. Dia membutuhkan saya dan saudara sebagai pekerja. Dan di sini perlu banyak pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan uang. Bukan hanya pengorbanan harta. Tapi pengorbanan hati. Karakter. Yang harus sama dengan seperti Kristus miliki. Pada saat Yesus dimaki-maki di kayu salib, dia tidak balas maki-makian itu dan dia hanya mengatakan, dia doakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita memiliki karakter yang sama pada saat kita disakiti oleh orang lain? Kita dapat berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau kita masih mengejar posisi dunia. Atau kita masih mengejar keinginan dunia. Sehingga kita lupa bahwa kita sebenarnya sudah di dalam jebakan Yudas.
jebakan iblis yang diberikan kepada Yudas. Contohnya adalah Yudas. Dia masih ingin dekat dengan Tuhannya, tapi dia lebih mencintai dunia. Pada saat ini kita bilang, oh iya, saya adalah anggota gereja Messiah Advent ke-7, tapi hidupku masih seperti dunia. Tinggalkan itu, saudara. Tinggalkan dunia itu. Sebelum waktunya terlambat. Sebelum pintu kasihan tertutup, tinggalkan itu. Karena apa? Kita akan sama seperti Yudas. Memiliki penyesalan, dan akhirnya tidak ada artinya penyesalan itu. Karena tidak ada pertobatan. Karena itu, semestinya kemuliaan bagi kita adalah pengorbanan demi pengorbanan. Karena apa? Karena Yesus telah mati bagi kita. Bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Bukan karena kita ingin memiliki duit. Bukan seperti kemarin saya katakan apa? Pada saat Yesus marah karena apa? Kegiatan di dalam gereja itu dibuat bisnis. Yesus marah sekali. Ini bukan karena bisnis. Bukan karena mencari keuntungan. Tapi kita senang melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Inilah. Karakter-karakter inilah yang Yesus rindukan. Yang rela berkorban untuk melihat jiwa-jiwa yang apa? Menang. Karena Kristus. Kalau ini kita lakukan, maka yang kita permuliakan adalah Yesus, dan Bapa pun akan kita permuliakan. Karena di Yohanes 17 ayat 21, saya belum taruh di sini, ayat 21, bahwa apa? Kita ini satu dengan Kristus. Kita satu dengan Kristus. Otoritas yang diberikan kepada Yesus, sekarang Yesus sudah berikan kepada kita. Untuk apa? Membawa dunia mengenal Kristus. Otoritas dan tanggung jawab. Membawa dunia mengenal Kristus. Tapi pertama diri kita sendiri yang Yesus doakan untuk lebih dalam mengenal Bapa dan mengenal Kristus. Biarlah pelajaran sekolah sahabat pada malam hari ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita untuk lebih menyadari bahwa kemuliaan yang dunia pikirkan berbeda dengan kemuliaan yang Allah inginkan.